Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan masih diberikan banyak hal yang bisa kita rasakan yang kalau kita hitung jumlahnya tidak terhitung. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan solat Jumat. Mudah-mudahan puasa dan ibadah solat Jumat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan berusaha secara maksimal menjalankan perintah Allah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk dan pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya apa yang dihalalkan, apa yang diperbolehkan untuk dikerjakan pasti mengandung kebaikan, dan apa yang dilarang pasti mengandung mudarat, pasti mengandung kerusakan. Kemudian pada hari Jumat ini marilah kita memperbanyak membaca salawat, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salasun munjiyatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu manusia akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, khasyatullahi taala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat ia sendiri maupun di saat ia berada di tempat yang ramai. Orang yang senantiasa takut kepada Allah dengan cara berusaha semaksimal mungkin memelihara dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah, dari apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang di saat sendiri ini menjaga taatnya kepada Allah, di saat ramai pun dia akan menjaga taat. Maka orang harus seimbang, harus istiqomah. Contoh, seandainya ada ustadz ketika menjadi imam solat lama, bacaannya bagus dan mendayu-dayu, tetapi ketika solat sendirian pendek, patas, berarti dia tidak istiqomah. Tidak sama, tidak padu antara di saat ia sendiri mau solat sendiri maupun solat berjamaah. Biasanya ada orang yang ketika sendirian menghabiskan waktu untuk perkara yang sia-sia. Maka kemudian kalau bersama orang banyak, antem zikirnya banyak, ngajinya banyak, seolah-olah amal solehnya banyak. Itu namanya tidak istiqomah. Jadi orang yang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala betul, ia senantiasa takut kepada Allah baik ketika sendiri maupun bersama orang banyak. Dia akan menjalankan ketaatan kepada Allah secara maksimal baik dia sendiri atau bersama-sama. Jadi yang pertama yang dijamin oleh Allah, orang yang senantiasa takut kepada Allah baik ketika dia sendiri maupun beramai-ramai. Kemudian yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab, yaitu senantiasa berlaku adil baik di saat dia merasa rela, puas maupun di saat ia marah. Kalau seandainya dikonkretkan, kita ini sebagai kepala rumah tangga,
punya anak, lalu biasa memberikan uang belanja 50.000 sehari. Nah, kalau dalam kondisi normal diberikan 50.000 sehari, tapi di saat marah, di saat tidak senang kepada pasangan, lalu memberikan uang belanjanya 20.000 atau mungkin lebih sedikit, maka dia tidak termasuk adil. Atau orang yang diberikan oleh Allah amanah sebagai seorang hakim, kalau dia senang dengan orang itu, diputusnya dengan baik sesuai dengan yang berlaku. Tetapi kalau tidak senang, dalam kondisi marah, diputus dengan cara yang tidak sesuai. Itu namanya tetap tidak adil. Oleh karena itu, di antara orang yang dijamin mendapatkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang adil. Baik di saat dia sedang rela, puas, maupun di saat ia sedang marah. Makanya kata Imam An-Nawawi bahwa orang yang adil itu adalah marah di saat dia melihat kemaksiatan, benci kepada kemaksiatan, itu adil. Dan kemudian dia senang kepada kebaikan, senang kepada ridho Allah, itu disebut dengan adil. Kemudian yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghani, yaitu dia hidup sederhana, hidup hemat, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Hidup hemat. Mengapa hidup hemat itu mendapatkan jaminan? Karena biasanya orang yang hidup hemat ini adil terhadap hartanya. Tidak semua hartanya digunakan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada. Umpamanya ada orang yang mampu beli mobil, satu mobil mewah, kalau dia bisa menggunakan satu tetapi membeli 5, itu termasuk dari kategori tidak sederhana. Jadi pantas kalau seandainya Bill Gates, orang terkaya dunia, memiliki harta banyak, mobilnya 3, itu pantas. Tapi kalau mobilnya sampai 1000, meskipun kaya, itu namanya tidak pantas. Maka senyampang kita bisa memanfaatkan harta itu dengan baik, itu berarti pantas kita menggunakannya. Maka kita harus hidup sederhana. Artinya kalau kaya ya tidak perlu membeli mobil yang paling murah, beli yang pantas. Yang tidak boleh itu, kata Imam An-Nawawi, berfoya-foya, sehingga banyak harta yang digunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia, bahkan digunakan untuk maksiat. Adapun orang yang diberikan kelapangan harta, kemudian dia orang yang beriman kepada Allah, maka hartanya akan digunakan secara wajar. Setiap tahun akan dihitung zakatnya, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia memiliki kesempatan-kesempatan, dia keluarkan hartanya dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan sederhana, tidak berfoya-foya. Dan kecenderungannya biasanya ketika berfoya-foya menghabiskan uang dengan cara boros, dengan cara yang tidak tepat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang musrif, berlebihan. Tidak menyukai orang yang berlebihan. Termasuk juga boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu temannya setan, atau dia mengerjakan perbuatan-perbuatan setan. Maka kita berusaha tetap, kalau seandainya mungkin tidak punya hemat, itu biasa. Tapi kalau seandainya dia kaya, kemudian hemat dan hidup sederhana, itu luar biasa. Karena apa? Karena bisa jadi uang itu sebagiannya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thalathun muhlikatun, ada 3 perkara yang dapat membinasakan.
Ada 3 perkara yang menyebabkan manusia itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi dia binasa ketika di dunia. Yang pertama adalah hawan muttaba'un, yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Orang yang memperturutkan hawa nafsu. Artinya apa? Mungkin dia diberikan kesehatan, tetapi kesehatan itu digunakan untuk maksiat. Bahkan mungkin hanya digunakan untuk kesenangan-kesenangan. Beli minuman keras, lalu diminum mabuk-mabukan, kemudian beli narkoba dan seterusnya. Itu bagian dari memperturutkan hawa nafsu. Atau kepada yang baik-baik, sekali belanja langsung arloji yang mahal-mahal. Makanya kemarin ada yang oleh Allah langsung diperlihatkan ketika di dunia. Dia namanya Indra Ken. Indra Ken ini mendapatkan uang dengan cara mudah, lalu dihambur-hamburkan dengan cara yang mudah, sampai mengatakan bahkan Tuhan pun bingung membuat saya menjadi miskin. Apa yang terjadi? Sekarang bahkan dimakan pun harus makan di penjara. Nah, ini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada seseorang, maka tidak akan ada yang menghalanginya. Begitu juga ketika Allah mencabut nikmat seseorang, tidak ada yang akan menghalanginya. Kemudian yang kedua adalah wasyuhun muto', teramat kikir. Kikir yang sangat, itu akan menjerumuskan. Jangankan di akhirat, di dunia saja itu akan terjerumus. Umpamanya kikir terhadap istrinya, kikir terhadap anaknya. Bisa jadi ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Bisa jadi orang yang punya harta tetapi tidak pernah berbagi dengan tetangga, meskipun mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, kadang-kadang tidak ditolong oleh tetangga. Di dunia seperti itu, apalagi di akhirat. Allah menginginkan harta yang dititip kepada kita itu untuk memudahkan kita untuk ibadah. Selain digunakan untuk diri sendiri, juga sebagian digunakan untuk membantu dan meringankan orang lain supaya bisa bersama-sama beribadah. Kemudian yang ketiga adalah wa ijabul mar'i bi nafsih, orang yang takjub kepada dirinya sendiri. Orang yang bangga diri sendiri ketika dia mendapatkan kenikmatan, oh ini hasil ilmu saya, ini hasil bisnis saya. Kalau bukan karena saya tidak akan begini. Itu adalah orang yang berbangga kepada diri sendiri. Ketika dia bangga kepada diri sendiri, kadang-kadang dia kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang terjadi kepada diri kita semuanya adalah ujian. Diberikan kemudahan adalah ujian, diberikan kesulitan adalah ujian, supaya Allah tahu siapa yang bersyukur di antara kita, supaya Allah tahu siapa yang bersabar di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, khutbah yang kedua ini khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang dibacakan ketika pengantar khutbah. Nabi SAW bersabda, salasun da'awatin mustajabat. Kata Nabi SAW, ada 3 doa yang istijabah.
ada 3 orang yang berdoa dan doanya ini akan diistijabah oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu disegerakan. Yang pertama, da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ini doanya mustajab. Oleh karena itu ketika kita berpuasa, memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Quran, termasuk memperbanyak doa. Karena apa? Karena orang yang berpuasa selama sehari penuh ada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama para malaikat, maka doanya dikabulkan. Yang kedua adalah wa da'watul musafir. Doanya orang yang musafir, yang bepergian. Tentu yang dimaksud ini adalah bepergian dengan bepergian yang baik, yang boleh. Umpamanya kita pergi untuk bersilaturahim. Silaturahim ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga silaturahim perintah, dan memutus silaturahim akan mendapatkan dosa. Maka orang yang menjaga silaturahim ini dia bepergian nanti di bulan Ramadan, setelah selesai Ramadan pulang ke rumah bertemu dengan sanak famili, itu bagian dari perjalanan amal soleh, perjalanan ibadah. Maka doa pada saat itu dikabulkan. Orang yang pergi untuk melaksanakan ibadah, yaitu umroh dan semacamnya. Orang yang berjalan melakukan bakti sosial, termasuk amal-amal soleh yang lain, mengantar orang ke rumah sakit kalau dia supir ambulan, dokter yang bekerja di tempat yang jauh, maka dia termasuk musafir, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya doa dikabulkan, maka mintalah yang paling luar biasa. Maka yang paling luar biasa itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi, baik dizalimi atau disakiti, dirugikan dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan tanda tangan, maka orang yang dirugikan itu doanya akan dikabulkan oleh Allah meskipun dia orang yang kafir. Mengapa? Karena seyogyanya umat Islam itu, umat beriman, tidak boleh zalim kepada siapapun, termasuk kepada hewan, apalagi kepada manusia. Makanya dilarang kita untuk mengusir semut dengan cara dibakar, dengan cara diapi. Itu tidak boleh karena menyakiti binatang, apalagi manusia. Selama manusia itu masih hidup, kita memiliki tanggungan oleh Allah, diberikan amanat supaya mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalau tidak bisa mengajak kepada kebaikan, paling tidak jangan membuat orang lain dirugikan. Dan ada orang yang disegerakan. Ada orang, karena di zaman Nabi ada orang yang mengambil tanahnya orang. Ketika orang yang diambil tanahnya itu berdoa, mudah-mudahan dia celaka, maka jatuh ke dalam sumur yang ada di tanah itu. Itulah diantara doa orang yang terzalimi. Oleh karena itu, pelajaran dari hadis ini, kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain, menzalimi orang lain, baik dengan perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita berusaha menjaga kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kebaikan kepada kita. Ketika kita istiqomah dalam kemaksiatan, maka kemaksiatan itu yang ditulis. Maka setiap orang akan berakhir, akan menghabiskan waktu sesuai dengan kecintaannya. Maka kita berusaha mencintai amal soleh, mencintai kebaikan. Insya Allah kita akan mengakhiri kehidupan ini menghadap Allah dengan membawa kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam beramal soleh, dihindarkan diri kita dari bala, dari maksiat, bencana, dan semacamnya. Amin ya rabbal alamin.